Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 Media Pendidikan Fisika Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan melakukan simulasi ayunan bandul sederhana. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, teman saya. Nama saya Simpson Sabar Aprianistorus, NIM 420242100. Kemudian saya sendiri yaitu Putri Nurmawasari Sinaga dengan NIM 42011121019. Teman saya Teresia Natalia Sari dengan NIM 420-242-1015. Kemudian yang terakhir teman saya yaitu Saya Hawila Deborah Simatison dengan NIM 420-12107. Baiklah, sekian perkenalan dari kelompok kami. Untuk itu, semoga teman-teman dapat memahami simulasi ayunan bandul yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu pengertian gerak harmonik. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran dalam setiap sekons selalu konstan. Selanjutnya yaitu simpangan atau amplitudo. Amplitudo merupakan jarak maksimum atau simpangan maksimum dari titik setimbang, atau juga amplitudo osilasi adalah jarak tegak lurus dari titik keseimbangan. Yang ketiga ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik atau banyaknya osilasi yang terjadi tiap detik, di mana frekuensi memiliki simbol yaitu F. Frekuensi memiliki rumus yaitu F sama dengan N per T, atau F sama dengan 1/2 Pi dikali akar G per L. Dengan keterangan F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, G adalah gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, N adalah banyaknya getaran, L adalah panjang tali dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan detik. Yang keempat adalah periode atau T. Periode adalah selang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan diberi simbol yaitu T. Rumusan untuk periode atau T yaitu adalah T sama dengan T per N, atau T sama dengan 2V dikali akar L per G. Untuk hubungan periode dan gravitasi yaitu G sama dengan 4V kuadrat dikali R per T kuadrat. Sebuah bandul sederhana terdiri atas sebuah beban bermasa M yang digantung di ujung tali ringan atau masanya dapat diabaikan yang panjangnya L. Bila beban ditarik ke satu sisi dan dilepaskan, maka beban berayun melalui titik keseimbangan menuju ke sisi yang lain. Bila amplitudo ayunan kecil, maka bandul melakukan getaran harmonik. Periode dan frekuensi bandul sederhana tidak bergantung pada massa dan simpangan bandul, tetapi hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi setempat. Alat yang digunakan pada simulasi ayunan bandul sederhana yang pertama adalah benang atau tali. Benang atau tali digunakan untuk mengikat beban serta mengayunkan beban. Yang kedua adalah beban. Beban yang kami gunakan di sini adalah batu kecil. Kemudian yang ketiga adalah penyangga. Penyangga yang kami gunakan di sini adalah kayu yang sudah kami susun. Teman-teman juga bisa menggunakan alat-alat di laboratorium sekolah maupun universitas. Yang keempat adalah stopwatch. Stopwatch di sini digunakan untuk menghitung waktu dari jumlah getaran ayunan bandul. Kelima adalah busur. Busur di sini digunakan untuk menghitung sudut atau simpangan dari panjang tali. Yang keenam adalah penggaris. Penggaris ini digunakan untuk menghitung panjang tali atau benang. Berikut alat ayunan bandul sederhana yang sudah kami rancang. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, kita harus memasang tiang penyangga. Yang ketiga, kita harus memasang beban dengan cara mengikatkan beban pada ujung benang. Kemudian yang keempat, mengikatkan benang pada
penyangga. Yang kelima, tarik beban dengan sudut 30 derajat. Usahakan tiang penyangga tidak ikut goyang supaya beban dapat berayun stabil. Yang keenam, hitung ayunan dan juga hitung waktu bandul bergetar dengan menggunakan stopwatch. Kemudian amati. Pertama kali, simpangkan beban dengan sudut 30 derajat. Kemudian, lepaskan beban dengan menghitung getarannya sebanyak 12 kali serta menghitung waktu getaran dengan menggunakan stopwatch. Di sini, panjang talinya yaitu 65 cm. Setelah berhenti, di sini waktu yang kami dapatkan yaitu 19,45 second. Kemudian percobaan kedua, kita simpangkan beban yaitu dengan 30 derajat. Kemudian kita hitung getarannya sebanyak 12 kali sambil menghitung waktu getarannya dengan menggunakan stopwatch. Di sini panjang talinya yaitu 56 cm. Kemudian setelah berhenti, sini kami mendapatkan waktunya itu sebanyak 18,02 second. Untuk percobaan ketiga, beban ditarik atau disimpangkan dengan sudut 30 derajat. Kemudian beban dilepaskan dan panjang tali pada percobaan ketiga itu 43 cm. Untuk percobaan ketiga, teman-teman bisa mengamati waktu getaran tersebut serta teman-teman bisa mencari periode, frekuensi, serta gravitasi. Pada percobaan keempat, panjang tali yaitu 36 cm dan jumlah getarannya itu 12. Beban disimpangkan dengan sudut 30 derajat dan beban dilepaskan. Untuk waktu getarannya, teman-teman bisa mencarinya dengan melakukan pengamatan pada video ini. Kemudian teman-teman bisa mencari periode, frekuensi, serta gravitasi. Untuk percobaan pertama yaitu frekuensi atau F. F sama dengan N per T. Untuk N sendiri yaitu 12, T-nya itu adalah 19,45. Jika dibagikan, 12 dibagi 19,45 yaitu 0,61 Hz. Kemudian untuk periodenya sendiri yaitu T sama dengan T per N. Untuk T-nya adalah 19,45, kemudian dibagi dengan N yaitu 12, hasilnya yaitu 1,62 sekon. Untuk gravitasi dengan rumusan G sama dengan 4V kuadrat dikali L per T kuadrat. G sama dengan 4V kuadrat kali L-nya yaitu 0,65 dibagi dengan 1,62 pangkat 2. Hasilnya yaitu 9,76 meter per sekon kuadrat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil-hasil yang terjadi pada percobaan kedua. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai frekuensi yang terjadi pada percobaan kedua, di mana rumus untuk mencari nilai frekuensi adalah N per T, di mana N-nya adalah 12 dan T-nya adalah 18,02. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus menjadi N per T sama dengan 12 dibagi 18,02. Hasilnya adalah 0,66 Hz. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai periode yang terjadi pada percobaan kedua, di mana rumus untuk mencari nilai periode adalah T per N, di mana T-nya adalah 18,02 dan N-nya adalah 12. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus T per N sama dengan 18,02 dibagi 12. Hasilnya adalah 1,50 sekon. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai
gravitasi yang terjadi pada percobaan kedua, di mana rumus untuk mencari gravitasi adalah 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat, di mana di sini nilai pi yang kami gunakan adalah 3,14. L-nya adalah 56 cm, kita ubah menjadi satuan meter menjadi 0,56 meter. Kemudian T-nya adalah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nilai T adalah 1,50 sekon. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus menjadi 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat sama dengan 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 0,56 per 1,50 kuadrat. Hasilnya adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Kesimpulannya adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik timbangnya. Pada gerak harmonis sederhana, benda mengalami percepatan dengan arah menuju titik timbang. Ketika bandul disimpangkan dengan sudut simpangan θ, kemudian dilepaskan, maka bandul akan mengalami gerak harmonik sederhana. Gaya pemuli pada bandul selalu bekerja dengan arah menuju titik timbang. Kemudian periode atau T adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Dan frekuensi atau F adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu satuan waktu. Baiklah, sekian simulasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Sekian dan terima kasih.